Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya, Nani Sunaryati. Mari kita mau merefleksikan tentang kemarahan. Para sahabat, kemarahan sebenarnya tidak dapat langsung dikatakan sebagai dosa, namun jika itu tidak dikendalikan oleh akal budi dan menjadi kebiasaan buruk, itu dapat dikatakan dosa atau buruk secara moral. Dan ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1767. Kecenderungan-kecenderungan itu dengan sendirinya bukan baik, bukan juga buruk. Mereka hanya ditentukan secara moral sejauh dikendalikan oleh akal budi dan kehendak. Dikatakan kecenderungan itu dikehendaki, sebab ia digerakkan oleh kehendak atau tidak dihalang-halangi oleh kehendak, termasuk dalam kesempurnaan dari sesuatu yang baik secara moral atau manusiawi, bahwa kecenderungan itu diatur oleh akal budi. Dalam perikop Yesus menyucikan bait Allah, kita melihat bagaimana ia mengekspresikan kemarahannya terhadap para pedagang yang berjualan dalam halaman bait Allah. Motif kemarahan Yesus adalah kasihnya kepada Bapa, sehingga ia tidak dapat menerima segala bentuk penipuan yang dilakukan di dalam rumah Bapanya. Namun jangan kita jadikan kemarahan Yesus ini sebagai pembenaran bagi kita jika kita marah, karena umumnya kemarahan manusia bersumber pada kegagalan mengendalikan diri atau demi kepentingan sendiri dan tidak bermotif kasih kepada Tuhan. Contoh kemarahan yang masih dapat diterima secara moral adalah kemarahan orang tua dalam mendidik anaknya jika melakukan kesalahan. Dalam hal ini, orang tua berhak marah, namun tidak boleh sampai kehilangan kendali, sebab jika demikian, maka ia telah melakukan dosa. Para sahabat, kemarahan dapat menghambat kita dalam kehidupan sehari-hari jika kita tidak mempunyai tanggung jawab moral untuk memperbaikinya. Dengan usaha kita dan pertolongan rahmat Tuhan, kita mau berusaha untuk mengikisnya seperti teladan dari Santo Fransiskus dari Sales. Bertekunlah dalam doa dan lakukanlah pemeriksaan batin setiap hari, serta menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat secara teratur. Kita dapat merenungkan secara berulang-ulang ayat kitab suci tentang kemarahan. Misalnya, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kita juga dapat melakukan latihan rohani seperti berpantang atau berpuasa. Di sini kita belajar untuk menahan diri atau penyangkalan diri. Dan bersegeralah minta maaf kepada orang yang kita marahi, apalagi jika telah sempat mengatakan kata-kata kasar kepadanya. Selain dari itu, salah satu tips ampuh dan mudah namun sangat besar manfaatnya adalah serukanlah nama Yesus secara berulang-ulang dalam hati. Karena nama Yesus adalah nama yang mengatasi segala sesuatu, termasuk mengatasi segala kelemahan kita. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.